Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Galuas, Provinsi Aceh akan membuat sistem coaching. Pada kesempatan ini kami akan membuat coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, saya sendiri sebagai pengamat di sini, saya Kasmiati. Kemudian di sebelah saya ada Pak John Paidianto sebagai coach. Kemudian ada Bu Ratnawati di sini sebagai coach. Langsung saja, Pak John. Bapak sebagai coach, Ya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan segala pertanyaan di sistem coaching. Ada itu present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Langsung saja ya, kita mulai Pak John dengan Bu Ratna, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Pada kali ini saya akan mencoba mempraktikkan coaching, ya, seperti yang sudah diperkenalkan oleh rekan saya tadi. Saya di sini sebagai coach, kemudian Bu Ratnawati sebagai coachingnya. Oke, karena waktunya terbatas, saya akan mulai. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Kabar baik Pak, alhamdulillah. Perasaan saya senang, tapi ada sedikit mengganjal di hati saya Pak. Oke ya, kira-kira kira-kira apa yang mau kita bahas dalam waktu yang singkat ini gitu? Begini Pak, pada saat ini saya adalah panitia ujian di sekolah. Saya sebagai dokter. Kemudian sekarang kami itu sistem ujiannya sudah berubah. Yang awalnya sistem menggunakan kertas, dan pada semester ini kami mencoba untuk berubah haluan menggunakan ujian menggunakan aplikasi, sebuah aplikasi. Kemudian ujiannya yang pastinya di lab dan menggunakan yang berkaitan dengan teknologi. Di sini masalahnya Pak, ada guru senior yang bisa dikatakan mendekati pensiun gitu Pak. Jadi beliau keberatan karena kalau ujiannya sistem seperti itu, guru-guru juga diharapkan melek teknologi. Seperti saran Pak Menteri kita, Mas Nadiem, beliau mengharapkan agar pembelajaran kita seutuhnya menggunakan teknologi. Ya. Jadi guru ini merasa hal itu yang merepotkan beliau. Harus belajar lagi, memasukkan soal ke aplikasi tersebut. Ya. Jadi beliau sepertinya keberatan gitu Pak. Agak gaptek gitu Bu ya. Oh iya Pak. Jadi gini Bu Ratna, yang saya tangkap dari masalah yang Bu Ratna uraikan tadi, Bu Ratna sebagai panitia ujian ini ya saat ini. Tapi ujiannya sudah beralih dari kertas ke pakai IT gitu ya. Nah, jadi masalahnya ada guru senior ini yang agak mungkin ya gaptek gitu ya, agak keberatan, lebih enak mungkin tulis tangan gitu ya ujiannya. Sementara guru-guru yang lain ini sudah pakai IT semua gitu. Oh iya. Jadi jadi sebelum kita cerita nih Bu Ratna, kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Ratna harapkan ini dari pembicaraan kita ini kira-kira? Jadi dari pembicaraan ini nanti saya berharap ada solusi untuk menghadapi guru tersebut Pak. Saya ingin guru tersebut bisa menerima keadaan. Memang keadaan sekarang memang seperti itu, kita harus berbau teknologi. Ya, tidak mungkin kita melulu secara manual ujiannya. Saya harap guru ini dapat berubah, dapat menerima kondisi ini, dapat melaksanakan ujian menggunakan aplikasi, dapat menerimanya, dapat bekerja sama dengan baik, membuat soal di aplikasi tersebut. Oke, jadi ya harapannya seperti itu ya. Istilahnya semua bisa tampil menggunakan perangkat teknologi dalam proses ujian gitu ya. Jadi bagus sekali harapannya itu Bu Ratna. Jadi kira-kira berarti penyebabnya hanya itu tadi Bu Ratna ya.
Iya. Gimana penyebabnya tadi? Penyebabnya guru tersebut Guru tidak mau ambil tidak mau ambil andil gitu Iya. ya. Mungkin karena mungkin gaptek tadi gitu Iya. Bu Ratna ya. Oke lah baik. Nah jadi kira-kira nih Bu Ratna, ada nggak kira-kira faktor pendukung atau kekuatan yang bisa untuk merubah keadaan itu gitu? Kekuatan yang bisa merubah beliau mungkin ada dukungan dari teman-teman yang lain mungkin ya Pak yang mendukung beliau untuk bisa belajar kembali menggunakan teknologi sehingga nanti ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Oke baik ya. Jadi saya tangkap tadi mungkin butuh dukungan ini. Iya, dukungan. Kira-kira teman-temannya pasti mau dong ya mendukung sudah supaya pasti, Pak. wah itu kan satu kekuatan yang lumayan bagus itu. Nah jadi kira-kira rencana Bu Ratna sekarang gimana itu supaya dukungan tadi bisa diperoleh gitu? Mungkin rencana saya yang pertama, saya akan mendekati beliau dulu secara personal dulu. Saya dulu ya, mendekati beliau secara personal. Kemudian rencana kedua, mungkin saya akan melakukan IHT gitu Pak ya. Oh iya. Ya, IHT kembali, ya. IHT untuk rekan-rekan guru. Iya. Di sana mungkin kami bisa kembali belajar bersama-sama, ya bertukar pikiran. Mungkin di sana nanti guru-guru yang lain dapat belajar bersama ya dengan beliau, mendukung beliau agar dapat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Betul. Oke, itu sudah lumayan bagus itu Bu Ratna. Sudah kira-kira kita bisa meminimalisir keadaan yang terjadi saat ini. Nah, salah satunya seperti Bu Ratna bilang tadi ada kekuatan seperti mungkin melakukan IHT dengan teman-teman. Di situ kita bisa bertukar pikiran, bisa memberikan memberikan solusi gitu ya. Kemudian satu lagi Bu Ratna melakukan pendekatan sama beliau gitu. Sebagai ketua panitia ujian saat ini gitu Bu Ratna ya. Oke, jadi kira-kira selain itu ada nggak ide yang lain kira-kira yang bisa mungkin lebih mendukung lagi gitu? Ide saya yang lain mungkin meminta teman yang lain mendekati beliau juga untuk mengajari beliau secara intensif, mengajari beliau juga bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian rencana saya yang lain mungkin meminta andil kepala sekolah gitu Pak ya, untuk menemui beliau karena suara saya dengan suara kepala sekolah pasti berbeda. Betul. Kepala sekolah sebagai pemangku jabatan suaranya pasti akan lebih didengarkan daripada saya gitu Pak. Betul. Oke ya itu udah saya rasa sudah mulai dapat titik terangnya itu. Ya selain kita meminta teman, mungkin ada yang akrab dengan beliau gitu ya. Yang ada akrab. Yang ada akrab dengan beliau, selain Ibu melakukan pendekatan, melakukan IHT, kemudian ide yang lain tadi mungkin ada teman yang akrab dengan beliau, yang tentunya Ibu tahu gitu ya. Mungkin beliau bisa membantu melakukan pendekatan. Kemudian kepala sekolah lagi. Kepala sekolah mungkin ya betul seperti Bu Ratna bilang tadi, suara kepala sekolah itu tentu lebih berisi dibanding dengan kita gitu ya, mungkin lebih didengarkan. Nah, jadi itu udah dapat solusinya saya rasa Bu Ratna itu. Ya, sudah dapat solusinya. Jadi kira-kira supaya ini bisa terrealisasi. Nah, kapan rencana kira-kira Ibu bisa terapkan ini? Mungkin dalam minggu ini Pak. Oh iya, dalam minggu ini ya. Kira-kira ujiannya kapan Bu Ratna ini? Ujiannya sekitar minggu depan. Minggu depan, ya. Cocok ya, sebelum ujian mungkin sudah bisa diberikan ya. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira targetnya nih supaya jelas nih, mungkin dalam minggu ini targetnya lah supaya jelas apa yang Bu Ratna lakukan. Targetnya mungkin beliau dapat membuat soal dulu Pak, membuat soal dan memasukkannya ke aplikasi tersebut. Iya. Oke, kalau soalnya sudah siap, tinggal kita input lagi ya, sambil melakukan proses yang tadi ya, pendekatan dan segala macamnya. Oke, baik. Nah, jadi ini misalnya ini kondisi sekarang ini kira-kira kalau kita ambil skalanya nih Bu Ratna ya, dengan kondisi yang sekarang itu kira-kira skalanya kalau dari 0 sampai 10 di mana nih kira-kira?
Mungkin di 7 gitu Di Pak. 7 lah ya, waktu 7 ya. Di 25 inilah ya. Iya. Nah, karena mungkin sedikit lagi ya Iya, orang yang sedikit belum lagi, bisa. Jadi ke depan targetnya Target saya 10 lah Pak. 10 lah. Ya. Ya. Kalau 10 udah Berjalan lancar lah. supaya lancar ujiannya, nggak ada masalah gitu Bu ya. Walaupun memang ada masalah tetap kita selesaikan Bu Ratna ya. Nah, jadi oke lah. Jadi tindak lanjutnya ke depan itu tadi ya. Bagaimana kira-kira ke depan Iya, ini tindak lanjutnya untuk kedepannya pasti setiap semester itu ujiannya sudah pasti menggunakan aplikasi iya, tersebut iya. dan tidak mungkin lagi kembali ke metode kertas. Oke ya. Istilahnya menghilangkan metode Iya. kertas kemudian kembali ke berbasis teknologi itu Bu Teknologi. Ratna. Oke Bu Ratna, ini saya rasa sudah dapat solusinya nih Bu Ratna ya. Iya, Sudah dapat. brilian kali saya rasa ini Bu Ratna. Iya. Jadi kira-kira ini Bu Ratna ya, apa namanya? Saya pun ingin tahu juga ini Bu Ratna ke depan kayak mana hasilnya ya. Jadi kiranya Bu Ratna maulah mengkonfirmasi nanti karena Ya, saya sudah pun pasti Pak. tentu mungkin masalah ini ada di tempat lain yang mungkin bisa kita Iya. carikan solusi yang sama mungkin seperti Ya, ini dan Bu saya Ratna pun ya. mau ucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia sharing dengan Oke, saya. sama-sama Bu Ratna. Ya, Iya. untuk kedepannya mungkin saya nanti bisa meminta bantuan Bapak lagi untuk Oke. masalah-masalah saya yang lain mungkin Iya. ya. Nanti saya tunggu di Bu Ratna ya. Oh, iya, Pak. Minggu depan kayak mana hasilnya. Saya pun udah penasaran Keberhasilan, keberhasilan rencana ini. saya Kalau tadi, sempat Pak, ini ya. berhasil kan sudah luar biasa ini Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna Ya, sudah terima kasih Pak sama-sama. bisa sama-sama berkonsultasi hari ini. Baik, pada sesi pertama ini kami sudah selesai dengan sistem coachingnya, yang mana di sini saya akan memberikan komentar menurut pengamatan saya. Percakapan yang telah dilakukan oleh Bu Ratnawati dengan Pak John Paidianto tadi, menurut saya sudah mengalir bagus, baik. Alur tirtanya di sini sudah berjalan, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab untuk pelaksanaan dari program yang akan dijalankan yang sudah di-coachingkan tadi. Untuk kelemahan mungkin di sini hanya bahasa bantu seperti contoh kata Nah, itu saja dari kami untuk sesi pertama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya John Paidianto SPD. Kemudian di sebelah kanan saya Bu Ratnawati. Kemudian di hadapan saya itu Bu Kasmiati. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Gayo-Luas Provinsi Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan kami akan mempraktekkan coaching di mana saya sebagai observer, kemudian Bu Ratnawati sebagai coach, kemudian Bu Kasmi sebagai coachee. Untuk berikutnya saya akan pertanyakan dulu kepada coach sebagai seperti apa persiapan yang sudah dilakukan sebelum kita melakukan proses coaching ini, Ibu-ibu. Yang pertama, Bu Ratnawati, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Ratna lakukan sebelum kita melakukan proses coaching ini? Ya, baik ya Pak John. Persiapan yang sudah saya lakukan, yang pastinya coaching ini saya persiapkan mengikuti alur tirta. Nah, ya. Kemudian nanti saya akan berusaha untuk kehadiran penuh di sini atau presence, dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan akan mendengarkan menggunakan rasa gitu Pak, mendengarkan dengan baik dan aktif. Ya. Baik Bu Ratna. Jadi masalahnya sudah dapat ini Bu Ratna, kira-kira apa ya yang akan mau dibicarakan gitu, sudah dipersiapkan ya? Ya Pak. Oke, jadi nanti yang perlu kita perhatikan dalam proses coaching ini alur tirta gitu ya, di mana tindakan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah masuk nanti, masuk
terinclude ke dalam sebuah percakapan coaching ini nanti Bu Ratna. Termasuk seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi, kita harus ada memasukkan kompetensi kompetensi kita, yaitu kompetensi seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh present, kemudian mendengar aktif ya, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nanti ini akan menjadi bahan saya untuk melakukan proses observasi. Terima kasih. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilakan langsung kepada Bu Ratna untuk melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Pak John. Halo Bukas, Ya. apa kabar Bukas? Alhamdulillah sehat Bu Ratna. Wah, sepertinya mungkin kabarnya apakah ada sesuatu gitu Bukas, masalah? Benar sekali Bu Ratna, saya punya masalah Bu Ratna. Saya sangat terbeban Bu Ratna dalam beberapa bulan belakangan ini. Setelah saya amati Bu Ratna, saya jadi berpikiran, kenapa permasalahan ini bisa timbul? Kenapa ini bisa terjadi? Begitu, Bu Sepertinya Ratna. permasalahan Ibu sangat berat ya. Bisa dikatakan iya Bu Ratna. Kalau bisa saya tahu Bu, permasalahannya seperti apa gitu Bu? Ini permasalahan di lingkungan sekolah Bu Ratna. Belakangan ini saya amati sudah sekitar 2-3 bulan ini Bu Ratna, masalah piket lingkungan sekolah Bu Ratna. Oh, piket lingkungan sekolah. Seperti apa bisa piket lingkungan sekolah seperti apa gitu Bu? Apakah ada masalah ini sangat besar gitu? Kalau menurut Bisa Ibu? dikatakan iya Bu Ratna, karena di sekolah kami itu Bu Ratna ada setiap harinya jadwal untuk setiap kelas itu melaksanakan piket kebersihan sekolah. Karena di sekolah kami itu Bu Ratna hampir ditumbuhi pepohonan hijau, dan daun-daun dari tumbuhan itu kan pada gugur Bu. Berserakan. Ya, berserakan. Walau ada petugas kebersihan lingkungan, jadi petugas itu menyapu sore hari Bu. Malam hari sampai pagi itu kan masih banyak daun yang berguguran. Jadi berserakan di atas paving block itu nampak berantakan. Berantakan, ya. Jadi Bukas, hal apa yang Ibu Kas harapkan setelah percakapan kita yang singkat ini? Saya ingin menemukan solusi Bu Ratna. Solusi untuk penyelesaian masalah biar jadwal piket lingkungan sekolah itu berjalan dengan baik Bu Ratna. Gitu. Jadi masalah yang seperti itu kira-kira kekuatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? Sebenarnya banyak kekuatan yang ada di sekolah ini Bu. Salah satunya misalnya peran wali kelas Bu ya. Peran wali kelas, rekan sejawat, dan juga atasan Bu Ratna. Menurut Ibu kira-kira penyebabnya ini apa gitu Bu? Mungkin kurangnya kesadaran dari peran masing-masing Bu Ratna. Bisa dilihat dari siswanya. Seharusnya para siswa itu dalam satu kelas itu jumlahnya kan 30 orang. Ada yang 32 sampai 35 begitu Bu Ratna. Pada jadwal kegiatan pagi itu, piket lingkungan pagi, yang nampak di situ 7 sampai 8 orang. Jadi begitu luas halaman sekolah tidak tercover sama anak-anak semua dengan 8 orang yang kerja tadi. Dan peran wali kelas pun di situ kadang-kadang ada yang tampak, ada yang enggak. Tampak pun wali kelas di 8 siswa tadi, mana mungkin wali kelas itu bisa menyuruh, membantu dari ke-8 siswa itu membersihkan halaman segitu luasnya Bu. Kira-kira berapa kelas di sekolah Ibu? Kami ada 22 rombel. Oh banyak ya. Iya Bu. Sementara di situ di 22 rombel itu yang setiap kelasnya ada satu hari itu satu mengerjakan. Sepertinya banyak pepohonan ya Bu ya di Banyak, sekolah Ibu. Bu. Oh banyak ya. Kemudian Ibu kira-kira dari permasalahan yang seperti ini, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Itulah saya bingung juga Bu Ratna. Yang timbul di benak saya sekarang Bu, saya ingin membuat peran dari setiap orangnya, contoh wali kelas, siswanya, kemudian gurunya,
atasan saya, begitu Bu. Saya ingin mereka menyadari bahwa peran mereka itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Dan siswa itu pun menyadari bahwa perannya itu sangat dibutuhkan oleh sekolah, begitu Bu. Oh, berarti selama ini menurut Ibu peran dari masing-masing komponen di sekolah ini kalau diskalakan skala berapa itu Bu? Antara 1 dengan 10 di skala berapa itu? Itu angka 4 atau 5 lah Bu. Sangat rendah Sangat sekali. rendah, ya. Itulah Bu. Mungkin mereka menyadari bahwa karena ada petugas kebersihan setiap sorenya yang membersihkan, jadi mereka menganggap enteng. Padahal kita kan seharian penuh itu dari pagi sampai sore kita ada di sekolah ini kan Bu, dengan dedaunan yang berserakan begitu kan sangat mengganggu Bu ya. Menurut Ibu masing-masing komponen ini merasa bagaimana Bu? Kalau ada petugas kebersihan mereka merasa bukan tanggung jawab mereka. Iya Bu, itulah. Menurut Ibu itu hal apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Mungkin kesadaran diri tadi Bu ya, kesadaran dari diri sendiri, kemudian kurangnya pengawasan Bu dari atasan. Kurangnya pengawasan dari atasan. Iya. Kalau seorang siswa itu seandainya mereka mendapat pengawasan penuh dari wali kelas, saya rasa anak-anak akan berperan aktif. Dan seorang wali kelas pun jika mendapat teguran dari atasan, misalnya kepala sekolah, Bapak Ibu tolong dikondisikan anaknya yang piket, saya rasa akan berjalan aktif Bu. Ini mungkin kurangnya pengawasan kali Bu ya. Jadi rencana yang konkret lah yang kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa kira-kira Bu? Rencana yang nyata gitu. Iya. Saya berencana nih Bu mau membuatkan sebuah kesepakatan Bu, untuk rapat dulu Bu ya. Untuk rapat ya. Dengan melibatkan di situ seluruh ketua kelas, begitu Bu, seluruh ketua kelas, wali kelas, beserta setiap dewan guru, begitu Bu. Dan salah satunya yang berperan penting kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Saya sepertinya harus melibatkan kepala sekolah ini Bu. Karena hal ini sudah berlarut-larut, sudah 2-3 bulan ini Bu. 2-3 bulan ini saya lihat sudah terbengkalai. Kalau saya sendiri yang berkuar-kuar sepertinya tidak mungkin Bu. Saya rasa rencana saya seperti itu tadi. Dari rencana ini kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Orang yang pertama sekali membantu kepala sekolah Bu, kemudian wali kelas. Wali kelas. Iya, biar bisa dilaksanakan oleh setiap kelasnya Bu. Bagaimana perasaan Ibu kalau memang rencana itu apakah nanti bisa tercover masalah tadi? Atau mungkin ada rencana lain gitu? Saya rasa dengan masalah ini tadi, kalau sudah berjalan program rapat tadi, bisa jadi selesai. Program Iya, rapat, iya. kemudian meminta bantuan kepala sekolah ya, untuk menyuarakan. Ya, dewan guru, kemudian ketua kelas. Kemudian ketua kelas, mungkin nanti bisa mengikutlah teman-temannya yang lain gitu Iya. ya. Kemudian rencananya kapan akan dilaksanakan? Wah, ini sepertinya harus cepat Bu Ratna, Cepat, karena ya? sudah berlarut Bu Ratna ya. Ini Senin ini harus berjalan sepertinya Bu Ratna ya. Karena kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk nih Bu Ratna. Kemudian targetnya seperti apa gitu Bu? Target yang ingin dicapai? Saya ingin lingkungan sekolah yang bersih Bu Ratna, pelaksanaan sesuai Bu Ratna. Setiap kelas itu bertanggung jawab pada jadwalnya masing-masing. Wali kelas pun harus mengontrol. Jika wali kelas bermasalah atau tidak memiliki waktu atau halangan, dibantu oleh dewan guru yang bisa membantu begitu Bu Ratna. Kemudian peran anak-anak tadi Bu Ratna. Itu yang Menurut saya Ibu rasa. peran BK apa di sini Bu? Apakah mereka sangat berperan? Guru BK? Di sekolah Ibu ada guru BK? Ada Bu. Berapa Bu? Guru BK ada 3 orang. Oh kan? banyak juga ya. Iya. Mungkin peran guru BK juga bisa Bu ya. Salah satunya untuk penanganan biar anak-anak ini bekerja, menyadari bahwa kebersihan itu sangat penting Bu Ratna ya. Jika seandainya sudah berperan seperti perannya gitu Bu, kira-kira nanti
tercapainya rencana yang Ibu harapkan yang akan dilaksanakan nanti akan membuahkan hasil. Kira-kira itu nanti skala berapa gitu Bu Wah, hasilnya? kalau bisa semua bekerja seperti perannya masing-masing, Bu. Wali kelas mengontrol, siswa bekerja, dan setiap orangnya mau menjaga kebersihan, itu skala 10 bisa kita dapatkan, Bu. Ya, Sangat-sangat. sekolah Ibu pasti akan bersih gitu Bu, Iya, ya. Bu. Oh iya ya. Kemudian Ibu, komitmen yang akan Ibu laksanakan bagaimana untuk kedepannya? Saya harus bisa, Bu, melibatkan anak-anak ini, melibatkan wali kelas. Bila perlu anggota OSIS yang bagian kebersihan itu harus berperan juga. Berperan juga, Ya, jangan hanya di papan pamflet aja, struktur organisasi tidak lanjutnya berjalan lah gitu. Iya, tidak lanjut ke sangat depan. sangat saya Tidak harapkan. hanya berhenti di waktu itu saja gitu Iya, ya, tapi saya ingin jangka waktunya jangka panjang, Bu. Jangan sampai terhenti nanti berjalan sekian lama, kemudian luntur sedikit lagi, kemudian hilang lagi. Hal yang seperti ini sangat-sangat saya tidak harapkan lah. Iya, ya. Kira-kira apa nanti hambatannya gitu Bu? Kalau dari hambatan, mungkin dari segi waktu, Bu, ya, karena kepala sekolah terkadang jarang ada di tempat. Itu mungkin hambatan, Bu, ya. Kalau misalnya kepala sekolah ada di tempat, kemudian seluruh dewan guru bisa menghadiri rapat tersebut, saya rasa berjalan lancar lah, Ibu. Ini kan masalah waktunya aja, Bu, mengumpulkan dari setiap orang yang berperan itu, Bu. Ya, jadi bagaimana nanti Ibu menghadapi hambatan-hambatan ini Bu? Mungkin Agar rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar, tanpa hambatan gitu. Mungkin saya terlebih dahulu harus menghubungi orang yang bersangkutan, Bu, ya. Saya bertanya dengan kepala sekolah kapan ada waktunya. Dengan adanya peran kepala sekolah, pasti seluruh dewan guru bersedia menghadiri, begitu bukan? Ya, bagus sekali Bu Kas. Sepertinya sudah dapat solusi nih Bu Kas ya. Iya, Bu. Ini seperti Bagaimana saya sekarang sudah perasaan tahu. Bu Kas? Setelah Ini- kita bercerita berbagi sharing seperti ini. Tadinya saya kan sangat-sangat mengganjal, Bu Ratna. Yang tadinya saya bingung seperti apa rencana aksi saya. Setelah ada proses coaching kita berdua ini, Bu Ratna, saya menemukan solusi, perencanaan, penyelesaiannya. Saya sangat-sangat berterima kasih, Bu Ratna. Ya, sama-sama Bu. Saya pun mengucapkan terima kasih karena ada kepercayaan dari Ibu untuk sharing kepada saya. Ya, terima kasih Bu Kas ya. Sama-sama, Ya, Bu semoga Ratna. berhasil Bu Kas. Siap, Bu Ratna. Ya. Oke, baik. Itu tadi proses coaching yang kita saksikan secara bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya sebagai observer ingin merefleksikan kembali seperti apa proses coaching tadi yang kita saksikan tadi. Menurut pengamatan kami bahwa proses tadi sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, karena di situ sudah terlihat bagaimana seorang coach melakukan proses internalisasi antara sistem Tirta ke dalam proses percakapan tadi, di mana di situ sudah ada tindakan identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawab juga dipertanyakan oleh coach tadi, kemudian barangkali sedikit sebagai koreksi pada kali ini, mungkin pada saat pembukaan barangkali ada semangat yang agak-agak menurun begitu, mungkin agak-agak ditingkatkan ketika kita akan bertemu seorang coach dengan seorang coach itu harus bersemangat begitu. Nah kemudian mungkin sedikit ada penguatan terhadap salah satu solusi mungkin yang didapatkan oleh coach. Mungkin ada seorang coach itu memberikan penguatan, ya seperti ini. Dari percakapan ibu tadi yang saya tangkap, ini masalahnya ya begitu ya, atau ini solusinya ya, itu mungkin harus disampaikan ke coach gitu, supaya coach lebih tertantang dalam mencari solusinya sendiri gitu. Nah kemudian pertanyaan Bobo saya rasa sudah masuk tadi, mudah-mudahan ini bisa berdampak baik untuk proses
apa namanya perjalanan pendidikan kita, pelatihan kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Coach Bu Ratnawati, kemudian kepada coachnya Bu Kasmiati atas proses percakapan coaching kita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan sistem coaching dengan alur Tirta. Di sini saya sendiri Ratnawati sebagai pengamat, kemudian Bu Kasmiati sebagai coach dan Pak John sebagai coaching. Ya baiklah Bu Kas, pada kesempatan ini nanti Ibu sebagai coach untuk Pak John Padianto. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Kas persiapkan? Di sini saya berusaha untuk menghadirkan proses coaching berdasarkan alur Tirta. Kemudian ada proses coaching berdasarkan ada present, kehadiran penuh, kompetensinya. Ya, kompetensinya. Kemudian Mendengarkan ya, penuh. mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir saya berusaha untuk mempersiapkan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Baiklah Bu Kas, kompetensi yang seperti yang Ibu Kas ungkapkan tadi. Yang pertama kehadiran penuh ya Bu Kas. Iya. Kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian mendengarkan dengan rasa. Ya. Kemudian jangan lupa nanti alur Tirtanya Bu Kas, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Ya, baik Bu Kas, saya persilakan. Baik Bu Rana, terima kasih. Langsung saja Pak John ya, kita mulai. Apa kabar Pak John? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Kasmi. Sehat. Ini pada kesempatan coaching hari ini, apa yang akan kita bahas Pak John? Begini Bu Kas, jadi ada permasalahan ini sebenarnya di sekolah. Iya. Saya sebagai guru geografi gitu. Jadi permasalahan yang saya dapatkan ketika jam-jam geografi di jam terakhir gitu. Jadi kebanyakan jam geografi itu jam terakhir Bu. Iya. Jadi kadang-kadang udah jam terakhir anak-anak ini jenuh begitu kan, macam malas, semangatnya sudah kurang kan gitu. Ibaratnya kalau lampu sudah 5 watt lagi Bu. Jadi agak sulit kita untuk mengajak mereka untuk semangat lagi. Jadi kadang-kadang ketika saya masuk itu jadi beban buat saya gitu Bu Kasmi. Jadi saya ingin bagaimana kalau mungkin cerita dengan Bu Kasmi, saya bisa mendapatkan apa kira-kira solusi yang bisa saya terapkan supaya masalah ini nggak berlarut-larut gitu. Jadi saya kadang-kadang sendiri terbeban juga Bu Kasmi. Apa yang saya lakukan, saya jadi bingung gitu kan. Apakah karena mungkin pelajar mereka tidak suka pelajaran, atau mungkin karena memang mereka terlalu terlalu lelah gitu Bu Kasmi. Jadi ini yang saya bingungkan ini. Baik Pak John, berarti sekarang Bapak sedang ada masalah Iya. di sistem pembelajaran Bapak di jam yang terakhir begitu Pak ya. Ini ada masalah di Bapak yang kemudian apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini Pak? Ya, saya berharap gini Bu Kasmi ya, mudah-mudahan mungkin dengan percakapan kita ini, dengan cara kita bertukar pikiran ini, saya tidak lagi menemukan bahwa anak-anak begitu saya masuk di jam terakhir lemas semua, ada yang mau tidur, ada yang pingin pulang. Jadi saya pun, kalau anak-anak udah gak semangat, saya pun jadi gak semangat ini Bu Kasmi. Jadi mudah-mudahan seperti ini gak lagi terjadi gitu harapan saya Bu Kasmi. Oke, berarti harapan Bapak di sini penemuan solusi lah Pak ya, dengan adanya coaching ini Pak ya. Baik, selanjutnya menurut Bapak apa penyebab hal tersebut bisa terjadi Pak? Mungkin yang saya tampak mungkin seperti anak-anak ini itu karena satu mungkin mereka kelelahan gitu. Mungkin sudah belajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Saya jumpanya jam terakhir karena kebetulan pada semester ini jam saya di jam terakhir semua gitu. Mungkin satu itu. Nah kemudian yang kedua mungkin
mereka kurang tertarik dengan belajar geografi Bu Kasmi, sehingga mungkin penyebabnya sehingga mereka semangat belajarnya seperti yang saya lihat saat ini gitu Bu Kasmi. Ini barangkali itu Bu Kasmi. Dari hal tersebut Pak, yang Bapak amati sendiri, kekuatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk merubah hal tersebut biar bisa ada perubahan ke depannya? Apa kekuatan Bapak yang Bapak miliki? Sebenarnya sih Bu Kasmi kan saya punya teman ini, mungkin teman sejawat lah, yang mungkin selama ini memang kalau ada apa masalah dalam persaudaraan mungkin beliau bisa bantu gitu. Cuman mungkin selama ini saya kurang melakukan komunikasi dengan rekan sejawat. Kemudian barangkali apalagi ya kira-kira mungkin ini Bu Kasmi, saya bisa bisa saya masukkan mereka ke laboratorium dengan menggunakan komputer Bu Kasmi. Nah, mungkin belajarnya secara online atau pakai menggunakan teknologi gitu belajarnya. Mungkin selama ini saya memang mungkin kebanyakan di kelas mungkin barangkali Bu Kasmi. Baik. Atau mungkin barangkali bisa saya bawa ke lapangan mungkin Bu Kasmi ya. Ini kan ide-ide sudah ada muncul beberapa di pemikiran Bapak kan Pak. Untuk sekarang rencana yang akan Bapak lakukan apa rencananya? Mungkin dalam minggu ini Bu Kasmi saya bisa ini langsung ya bisa coba dulu ya bawa anak-anak ke lab, ada lab khusus lab komputer yang memang bisa dimanfaatkan oleh setiap guru di sekolah kami, maksudnya guru mata pelajaran apapun mungkin mereka bisa saya ajak ke sana mungkin Bu Kasmi ya, atau barangkali mungkin bisa saya ajak belajar outdoor gitu, memanfaatkan fasilitas atau lingkungan gitu Bu Kasmi ya. Berarti ini Bapak berusaha untuk merubah metode pembelajarannya Pak ya, dengan melibatkan anak-anak yang kemarin di dalam kelas sekarang ke luar kelas, beralih ke lab dengan metode komputer gitu Pak ya. Baik, kira-kira adakah yang bisa membantu Pak? Saya rasa ada ini Bu Kasmi ini. Saya ada teman sejawat lah istilahnya nih. Mungkin beliau bisa membantu saya memfasilitasi karena kebetulan beliau itu kepala laboratorium Bu Kasmi. Laboratorium komputer ada kepalanya, mungkin beliau bisa memfasilitasi saya. Selama ini saya nggak terpikir di situ Bu Kasmi ini. Mungkin mudah-mudahan ya mungkin bisa saya ajak nanti sharing beliau untuk bisa mungkin pada jam terakhir geografi mungkin saya ajak anak-anak ke sana. Saya juga Bu Kasmi. Kemudian mungkin warga sekolah juga bisa saya libatkan ini yang pengelola taman gitu. Mungkin saya bisa kerjasama dengan dia untuk untuk menggunakan fasilitas di sekolah di luar ruangan gitu Bu Kasmi. Apa masih ada ide yang lain Pak? Kira-kira idenya bisa juga Bu Kasmi, mungkin saya bisa lebih lebih memanfaatkan fasilitas seperti Infokus barangkali Bu. Saya mungkin banyak diskusi ceramah mungkin dengan cara menggunakan Infokus mungkin mereka jadi tertarik gitu Bu Kasmi ya. Berarti merubah sistem pembelajaran Pak ya. Mungkin Bu Kasmi. Baik. Rencananya kapan mulai dilaksanakan ini Pak? Ini kayaknya saya udah mulai semangat nih Bu Kasmi. Kalau bisa dalam minggu ini saya terapkan terus nih Bu Kasmi ya, supaya mungkin nggak jenuh lagi saya melihat anak-anak seperti itu tertidur pada saat mengajar Bu Kasmi. Mungkin dengan ke laboratorium ini mungkin mereka jadi semangat ya, atau keluar saya ajar gitu ya. Mungkin dalam minggu ini saya akan coba terus karena minggu depan saya kebetulan ini akan masuk jam pelajaran geografi. Langsung action terus nih Pak ya. Action terus. Untuk targetnya ini Pak, kapan mulai dilaksanakan? Kapan hasilnya akan terlihat oleh Bapak? Targetnya sih ini kan kebetulan ini kita hari Jumat ini Bu Kasmi ya. Jadi kebetulan saya masuknya di hari Rabu tuh Bu Kasmi. Ya, di hari Rabu mungkin saya action terus nih, sebelum hari Rabu saya sudah komunikasi terus dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu saya untuk merealisasikan rencana ini gitu Bu Kasmi ya.
dengan target mungkin minimal mereka semangat dulu lah belajar. Iya. Kalau hasilnya itu nanti ya. Iya, Yang iya. penting anak-anak udah semangat, saya pun jadi nggak apa namanya, nggak minder gitu. Mungkin apa saya kurang ini kurang itu, mungkin dengan cara ini bisa lebih ini lagi lebih maksimal, lebih efektif lagi kasih. Kira-kira menurut Bapak ini ke depannya progres yang Bapak rencanakan ini akan terlihat hasilnya berapa lama, Pak? Ya betul juga. Ya saya rasa ini mungkin dalam semester ini saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mungkin beda dengan sebelum-sebelumnya gitu Bu Kasmi. Gitu. Untuk skalanya Pak, kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang sudah berada di skala berapa? Angka berapa Pak? Oh iya ya Bu Kasmi, ya ini sebenarnya kalau melihat kondisi ini sebelum kita cerita ini Bu Kasmi, kalau kondisi saat ini saya mungkin skalanya di 5 ini Bu Kasmi. 5, pertengahan lah Pak ya? Ya pertengahan. Bisa dikatakan masih minim. Gitu. Iya Pak. Komitmen Bapak Pak? Kalau komitmen saya, kalau bisa di angka-angka, kalau bisa kan 10 maksimal, tapi untuk saat ini mungkin semester ini saya coba di angka-angka 9 aja lah gitu, 8 atau 9 lah. Seterusnya mungkin saya berusaha untuk sampai 10 gitu Bu Kasmi ya. Semoga Pak ya, Ya. semoga bisa tercapai dengan usaha yang maksimal nanti Pak ya. Untuk tindak lanjut Pak? Untuk tindak lanjutnya ya ke depan saya akan tidak seperti yang kemarin lagi Bu Kasmi. Saya sering hanya tanya jawab, kemudian kasih tugas, kemudian sekedar diskusi, mungkin diskusi kelompok tapi di dalam kelas itu Bu Kasmi. Mungkin target saya ke depan, usaha saya ke depan, anak-anak akan saya ajak mungkin berdiskusi di luar ruangan gitu Bu Kasmi. Kemudian mereka saya ajak ke laboratorium, pokoknya memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, sehingga target saya berikutnya adalah semangat anak-anak jadi lebih maksimal ketika masuk dalam pelajaran geografi walaupun di jam terakhir ini Bu Kasmi. Wah, bagus sekali planning Bapak ini ke depannya Pak. Berarti solusinya sudah ada Pak ya. Untuk ke depannya Bapak mau tindak lanjut seperti apa, progresnya seperti apa, pengerjaannya bagaimana. Saya jadi penasaran nih Pak ke depannya. Kalau misalnya Bapak sudah menjalankan aksi tersebut, kasih tahulah Pak bagaimana nanti perkembangannya. Kami juga penasaran ini Pak. Baik Bu Kasmi, ini saya berterima kasih ini sebelumnya. Kalau saya nggak cerita tadi, saya masih nempel di kepala ini Bu Kasmi ya. Nempel di kepala, kemudian ya nempel di hati juga, perasaan saya nggak enak. Ini saya saat ini udah merasa agak plong ini Bu Kasmi ya. Saya mungkin ke depan tidak lagi merasakan kondisi yang saya rasakan saat ini Bu Kasmi. Jadi mudah-mudahan dengan percakapan ini saya lebih bersemangat lah memberi pelajaran geografi walaupun di jam terakhir Bu Kasmi, dan mereka pun anak-anak bisa lebih semangat. Nanti Bu Kasmi saya boleh ya menghubungi Bu Kasmi nanti ya. Dengan Nanti senang hati, Pak. saya kasih kabar seperti apa hasil yang akan saya dapatkan Bu Kasmi. Baik Pak John, terima kasih atas coachingnya pada hari ini Pak John. Kami tunggu kabar selanjutnya Pak John ya. Terima kasih Bu Kasmi sudah memberi pencerahan Bu Kasmi. Baik, terima kasih, demikian saja Bu Retna, kami kembalikan. Oh iya, terima kasih Bu Kas. Wah, luar biasa Bu Kas, menjadi coach yang luar biasa. Karena di sini saya melihat tadi alur Tirtas sudah sangat berjalan dengan baik. Awalnya Ibu menanya tujuan, kemudian identifikasi masalahnya dapat tadi, kemudian rencana aksinya Pak John dari tidak terpikir menjadi terpikir. Tadi terhambat di hati Pak ya, di pikiran jadi plong. Memang luar biasa Bu Kas. Kemudian tindak lanjutnya sangat berdampak tadi yang diutarakan Pak John. Pokoknya hasilnya sangat luar biasa. Kemudian kehadiran penuh tadi Bu Kas sudah nampak begitu sepenuhnya hadir di kegiatan kucing ini. Kemudian pertanyaan yang berbobot sudah terlihat, terus mendengarkan dengan rasa sudah nampak, begitu nampak. Ya, terima kasih Bu Kas atas kegiatan kucingnya pada hari ini. Ya,
Terima kasih.